Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kembali kita melanjutkan kajian rutin bersama keluarga besar Ertos. Dan insya Allah kita masih membahas kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Yang akan kita bahas adalah sifat wudu Nabi SAW. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis dalam judul bab, beliau menyebutkan babun sifatul wudu, bab tentang tata cara wudu. Namun sebelum kita membahas tentang ini, terlebih dahulu kita akan berikan sedikit mukaddimah. Bahwa seperti yang kita tahu, di antara ibadah salat, syaratnya adalah harus dalam kondisi bersuci. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhurin. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Selanjutnya, taharah atau bersuci bisa kita bagi menjadi dua. Ada taharah asliyah atau taharah asal. Taharah asal yaitu taharah yang menggunakan air. Dan taharah asliyah bentuknya ada dua. Yang pertama adalah mandi, dan ini digunakan untuk menghilangkan hadas besar, sebagaimana yang kita tahu. Kemudian yang kedua adalah wudu, dan ini digunakan untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian di sana ada taharah badaliyah. Ada taharah badaliyah atau taharah pengganti. Untuk taharah badaliyah, dia menggunakan tanah. Dan ini bisa dipakai untuk hadas besar maupun kecil. Maka tayammum bentuknya adalah tayammum. Dan tayammum bisa digunakan untuk hadas besar maupun kecil. Sehingga kalau ada seorang wanita yang suci dari haid dan dia dalam kondisi sakit atau dalam kondisi tidak bisa menggunakan air, maka sebagai penggantinya adalah tayammum. Dan jika kita lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan dua media. Hanya ada dua media untuk bersuci, yaitu air, media air, dan yang kedua adalah tanah. Selain itu enggak ada. Sehingga tidak ada bersuci untuk media selain air dan tanah. Maka tidak boleh bersuci dengan santan, tidak boleh bersuci dengan minyak tanah, atau dengan apalagi misalnya minyak goreng atau yang lainnya. Yang itu semuanya bukan air dan bukan tanah. Demikian pula tidak bisa bersuci dengan tepung. Orang tidak bisa bersuci dengan bedak, walaupun boleh tayamum dengan menggunakan tanah. Karena tepung bukan tanah, bedak bukan tanah, sehingga tidak bisa digunakan sebagai media untuk bersuci. Baik, selanjutnya. Dalam membersihkan najis, umumnya ada yang dibersihkan dengan air saja. Ini umumnya najis. Dibersihkan dengan air saja. Kemudian ada yang dibersihkan dengan tanah saja atau unsur bumi saja. Ini contohnya
kain wanita yang menjuntai ke tanah, yang menjuntai di tanah. Pada saat kain wanita itu menjuntai di tanah, kasus seperti ini sudah pernah terjadi di masa sahabat. Ada seorang sahabiat yang bertanya kepada Nabi SAW, kalau kemudian kainnya wanita itu menjuntai ke tanah, nanti kalau kena najis bagaimana? Nabi SAW memberikan jawaban, yutahhiruhu ma ba'dah. Nanti akan dibersihkan oleh tanah berikutnya. Sehingga ketika dia berjalan, mungkin di titik A dia kena najis. Saat dia berjalan sampai ke titik B, maka kain ini yang kena najis tadi akan dibersihkan oleh tanah berikutnya. Dan ini menjawab pertanyaan sebagian masyarakat di masa sekarang yang kebingungan. Itu mereka yang pakai baju-baju besar yang sampai kena tanah dan seterusnya, apa nggak takut kena najis? Kasus seperti ini sudah pernah ada di zaman Nabi SAW dan beliau memberikan jawaban. Di salah satu masjid ketika saya menyampaikan ini, ada salah satu takmir yang menyampaikan, selama ini saya berpikir seperti itu. Beliau orang awam. Cuman beliau melihat praktek yang terjadi pada para ibu-ibu yang memakai jubah besar, jubah panjang, sampai melebihi kakinya, sehingga sampai menyentuh tanah. Beliau berpikir, ini nanti kalau kena najis bagaimana? Terus ketika saya menyampaikan itu, beliau mengatakan, baru tahu. Sekarang saya jawabannya. Ternyata itu sudah ada di zaman Nabi SAW dan sudah diberi jawaban oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, sikap pasrah seseorang terhadap aturan Allah, sejatinya di sana sudah ada jawaban untuk semua pertanyaan manusia berkaitan dengan apa yang ada pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada membersihkan najis gabungan antara air dan tanah. Dan itulah najis yang paling berat, yaitu najis paling berat atau najis mughaladah. Itulah air liur anjing ketika dia sedang minum di sebuah wadah. Ya, dan ini digunakan untuk membersihkan air liur anjing saat minum. Saat minum di sebuah wadah, maka cara membersihkannya adalah dengan cara gabungan antara air dan tanah. Dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Dan hanya ini cara membersihkan najis yang menggabungkan antara air dan tanah. Selain itu nggak ada. Baik, semoga ini memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana lengkapnya syariat dan bagaimana kesempurnaan hikmah dalam syariat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan air dan tanah sebagai alat untuk bersuci. Dan ini merupakan media ciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah. Dan Allah juga menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari air yang hina, yaitu air mani. Dan dari tanah itu pun ketika Allah bercerita, Adam diciptakan dari tanah secara bertahap. Ya, ada yang menyebutkan diciptakan dari turab, ada yang menyebutkan diciptakan dari dari salsalin kal fakhar, dari salsal dan seterusnya. Dan itu adalah gabungan antara tanah dengan air. Karena turab ketika terkena air, maka dia menjadi sesuatu yang becek, kemudian becek itu mengeras, akhirnya jadi salsal dan seterusnya. Sehingga air dan tanah ini adalah boleh kita sebut sebagai asal ciptaan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya menjadikan air dan tanah sebagai media bagi manusia untuk bersuci. Baik. Selanjutnya kita akan bicara tentang wudu. Fokus di masalah wudu. Wudu adalah thaharah asliyah dan dilakukan dalam rangka menghilangkan hadas kecil. Namun wudu di situ ada dua fungsi utama. Yang pertama
adalah untuk menghilangkan hadas. Untuk menghilangkan hadas kecil. Sehingga ketika orang itu mau sholat, maka jika dia dalam kondisi hadas, wajib berwudu. Sebagaimana yang kita tahu. Yang kedua, sebagai amaliyah. Sebagai amaliyah sunnah harian. Contoh wudu sebagai amaliyah sunnah harian adalah wudu sebelum tidur. Atau wudu setelah berhubungan badan. Setelah berhubungan badan. Ketika seseorang berhubungan badan, kita tuliskan di sini, wudu setelah berhubungan badan. Wudu sebelum tidur maupun wudu setelah berhubungan badan. Kemudian orang misalnya mau tidur setelah itu. Ini sifatnya amaliyah. Oleh karena itu wudu sebelum tidur, wanita haid juga dianjurkan. Walaupun ketika wanita haid berwudu itu sama sekali tidak menghilangkan hadasnya. Karena wanita ketika haid dia sedang mengalami hadas besar yang gak bisa hilang seketika, nunggu haidnya selesai. Sehingga kalaupun dia wudu itu tidak akan menghilangkan hadasnya. Demikian pula wudu setelah berhubungan badan. Apakah wudu di sini akan menghilangkan hadasnya? Jawabannya tidak. Terus apa fungsi wudu di situ? Padahal dia tidak bisa menghilangkan hadas. Fungsinya adalah itu sebagai amaliyah sunnah. Lakukanlah wudu. Setelah orang melakukan hubungan badan, kemudian pengen tidur, silahkan wudu terlebih dahulu. Sebagai bentuk amaliyah sunnah. Maka dari sini kita bisa lihat dua fungsi wudu yang diajarkan dalam syariat kita. Pertama, fungsi untuk menghilangkan hadas sebagaimana yang menjadi syarat sah salat, dan yang kedua adalah wudu sebagai amaliyah sunnah harian walaupun tidak menghilangkan hadas. Selanjutnya, istilah tentang wudu. Ada dua istilah yang mungkin perlu dibedakan. Ada istilah wadu, al-wadu, wawunya di fathah. Al-wadu atau wadu di sini artinya adalah air wudu, media untuk wudu atau air wudu. Yang kedua, wudu itu sendiri, wawunya di dhamma, al-wudu'u, wawunya di dhamma. Kalau wawunya di dhamma, al-wudu artinya adalah kegiatan wudu. Baik. Nah, yang akan kita bahas adalah wudu berupa kegiatan wudu. Selanjutnya, ada dua hadis yang bisa kita jadikan sebagai acuan utama terkait wudu, dalam hal wudu. Apa saja itu? Yang pertama adalah hadis dari Humran, dari Utsman. Siapa Humran ini? Mantan budaknya Utsman bin Affan. Dari Humran, dari Utsman. Dan ini yang paling terkenal. Kita bacakan hadis dari Humran, dari Utsman. An Humrana maula Utsman. Dari Humran, mantan budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Annahu ra'a Utsman bin Affan, bahwa Humran pernah melihat Utsman bin Affan da'a biwadu'in. Beliau minta dibawakan wadu. Kita tahu di sini wadu artinya apa? Air wudu. Da'a biwadu'in, beliau minta dibawakan air wudu. Fa'afragha ala yadayhi min ina'ihi, kemudian beliau menuangkan air yang ada di wadah ke kedua tangannya, sehingga dikasih sebuah bejana. Lalu kemudian ketika dipakai wudu dituangkan dulu ke kedua tangannya. Faghasalahuma thalatha marratin, kemudian
Utsman mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu'i, kemudian beliau masukkan tangan kanannya fil wudu' ke dalam al-wudu', ke dalam air tadi. Tangan kanannya digunakan untuk nyiduk. Tsumma tamadmada, kemudian beliau berkumur. Wastansyaqa wastanthara, lalu beliau menghirup air ke dalam hidung dan menyemburkannya. Tsumma ghasala wajhahu, kemudian beliau mencuci wajah thalathan, sebanyak 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqain, dan kedua tangannya sampai ke siku, dan sikunya masuk, bukan kering tapi sikunya masuk. Thalathan, sebanyak 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Tsumma ghasala kulla rijlin thalathan, kemudian beliau mencuci masing-masing kaki sebanyak 3 kali. Tsumma qala, kemudian Utsman mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza, beliau berwudu sebagaimana wuduku ini. Sebagaimana wuduku ini. Wa qala, lalu beliau bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu sebagaimana wuduku ini, thumma shalla, kemudian dia salat rak'ataini, 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsah. La yuhadditsu fihi ma nafsah. Gambaran orang yang khusyuk dalam salat itu adalah dia tidak ngobrol dengan dirinya. Tidak ngobrol dengan dirinya maksudnya gimana, Pak? Artinya dirinya fokus dengan apa yang dia kerjakan dalam salat. Fokus dengan bacaan, fokus dengan gerakan. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Masya Allah. Demikianlah keistimewaan bagi mereka yang berwudu dengan sempurna, lalu dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dan hadis ini sahih, riwayat Bukhari. Karena itu, jika dipahami ini sebagai sholat taubat, dalam arti ketika orang ingin mendapatkan ampunan dari Allah, lalu dia berwudu dengan sempurna, setelah itu dia sholat dengan khusyuk 2 rakaat, dan dijanjikan Nabi SAW, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Bisa kita katakan itu sudah benar. Yang dimaksud benar gimana? Artinya ketika dia pahami bahwasanya sholat seperti ini dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan ampunan dari Allah, agar dia bisa mendapatkan ampunan dari Allah, itu benar. Baik, ini hadis yang pertama, hadis dari Utsman bin Affan dari Humran. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Abdullah bin Zaid. Sahabat Abdullah bin Zaid. Siapa Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu? Sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mimpi adzan. Lalu setelah ditunjukkan kepada Nabi SAW, beliau membenarkan. Hadhi ru'ya salihah, hadhi ru'ya sadiqah. Ini adalah mimpi yang benar. Lalu beliau diperintahkan untuk mengajarkan hasil mimpi itu kepada Bilal, dan setelah itu barulah pertama kali dilakukan adzan di tengah kaum muslimin. Abdullah bin Zaid pernah menceritakan bagaimana cara wudunya Nabi SAW. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Anna rajulan qala li Abdullah bin Zaid. Ada orang yang bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Wa huwa jaddu Amr ibn Yahya. Dan beliau adalah kakeknya Amr bin Yahya. Atastati'u an turiyani, apakah Anda bisa menunjukkan kepadaku kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu? Faqala Abdullah bin Zaid, lalu Abdullah bin Zaid mengatakan, "Na'am, baik." Fada'a biwudu'in bima'in, kemudian beliau minta dibawakan air. Sudah? Mulailah Abdullah bin Zaid berwudu. Jika ini diajarkan pada satu orang, dan Abdullah ketika itu diminta, bisa gak Anda tunjukkan bagaimana cara wudunya Nabi SAW? Lalu diajarkan oleh Abdullah bin Zaid kepada orang yang minta ini. Kalau misalnya ini diajarkan kepada satu orang,
Berarti ilmu ini menjadi berkah sejak orang itu menerima. Lalu orang itu beliau ceritakan kepada yang lain, ketok tular terus sampai akhirnya termaktub dalam Sahih Bukhari. Setelah termaktub dalam Sahih Bukhari, tersebar hingga kita bisa membacanya. Masya Allah. Demikianlah cara Allah mengantarkan ilmu dari seorang hamba yang zamannya sangat jauh dengan kita, dan ilmu itu sampai ke kita. Seperti yang dialami oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan itu mungkin pada satu orang, tapi orang itu kemudian dia ceritakan kepada yang lain, terus Allah yang menyebarkan sehingga tersebarlah ilmu. Maka tidak perlu berkecil hati kalau misalnya kita kajian jumlah pesertanya sedikit. Kalau itu dilakukan dengan serius dan hanya menyampaikan saripati, mungkin tidak viral, tidak banyak yang nonton, bagi kita gak jadi masalah. Satu orang tapi dia adalah orang yang punya pengaruh besar, lebih istimewa daripada yang nonton ribuan bahkan jutaan tapi hanya untuk hiburan. Mungkin video-video yang lucu-lucu atau penceramah yang berusaha untuk membuat lelucon tapi malah jadinya norak misalnya ya. Bisa jadi penontonnya lebih banyak, sampai jutaan. Terus komen ngakaknya banyak. Jadi yang nonton banyak sekali. Tapi yang nonton ini hanya untuk hiburan. Setelah itu sudah hilang, selesai. Berbeda dengan yang itu disampaikan dengan serius, tegas, isinya ilmu, walaupun bisa jadi yang menerima cuma 1, 2, 3 orang. Tapi ketika Allah berkehendak untuk menyebarkannya, akan tersebar. Sehingga kita optimis, menyampaikan kebenaran bukan kita yang menyebarkan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan posisi kita ketika menyampaikan apa yang disabdakan Nabi SAW, sifatnya hanya menyampaikan. Kita tidak membuat sesuatu yang baru, dan hanya merangkum dari apa yang dinyatakan oleh para ulama. Kita cuman merangkum, mencomot, kita rangkum, kita sampaikan. Ibarat kita meramu apa yang pernah kita jumpai, kemudian kita jadikan satu, terus kita sampaikan. Masalah apa, ada yang menerima atau tidak, itu urusan belakangan. Dan banyak sekali kita jumpai seperti itu ya, bahwa ada hadis yang perawinya cuma satu. Seperti hadis innamal a'malu binniyat, itu kan termasuk hadis ahad. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan hadis itu kepada salah satu muridnya di zaman tabi'in, terus getok tular ke bawahnya, terus sampai tersebar di mana-mana, dan kalimat innamal a'malu binniyat demikian ma'ruf. Hampir semua orang pernah mendengar itu di kalangan kaum muslimin. Padahal dulunya adalah hadis ahad. Artinya perawinya sangat sedikit. Yang meriwayatkan itu hanya orang-orang tertentu saja. Itu dulu. Karena di zaman itu belum ada kodifikasi, dan orang untuk bisa mendengarkan hadis harus datang langsung ke sumbernya. Dia dengerin, dia hafalin, setelah itu dia simpen, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Tapi cara seperti ini ternyata yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'afragha ala yaday. Kita kembali kepada wudu. Kemudian beliau menuangkan ala yaday ke kedua tangannya. Faghasala marratain, lalu beliau cuci sebanyak 2 kali. Tsumma madmada wastanthara thalathan. Kemudian beliau berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, lalu membuangnya sebanyak 3 kali. Tsumma ghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau mencuci wajah sebanyak 3 kali. Tsumma ghasala yadayhi marratain. Kemudian beliau mencuci tangannya 2 kali, kanan 2 kali, kiri 2 kali. Anda bisa simak ya di sini, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Tsumma masaha ra'sahu biyadayhi. Kemudian beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, Fa aqbala bihima wa adbara. Dia lakukan dengan cara mengusap ke arah depan lalu ke belakang. Aqbala bihima, tangannya dibuat ke depan, setelah itu diusapkan ke belakang. Bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu.
Tsumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Beliau awali dari depan, kemudian beliau tarik ke belakang, kemudian ditarik lagi ke depan. Jadi Abdullah bin Zaid menjelaskan cara mengusap kepala dengan lebih detail. Yang itu tidak disebutkan dalam hadis Utsman. Tsumma ghassala rijlaihi, kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Baik. Maka kita mendapatkan bagaimana cara wudu yang benar yang dipraktekkan oleh dua sahabat yang mulia, Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Selanjutnya kita akan baca keterangan di kitab Manhajus Salikin. Babun sifatul wudu, bab tentang tata cara wudu. Wa huwa ayyanwiya raf'al hadas. Diniatkan dalam rangka untuk menghilangkan hadas. Ini jika tujuannya dalam rangka tadi ya, mau ibadah salat atau ibadah yang disyaratkan dan dianjurkan hilang hadas. Awil wudu ilis salah wa nahwiha, atau diniatkan wudu untuk salat atau semacamnya. Wan niyatu syartun li jami'il a'mal, niat merupakan syarat untuk seluruh amal. Min taharatin wa ghairiha, baik taharah maupun yang lainnya. Maka orang yang berwudu tapi dia tidak punya niat, tentu saja wudunya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amal itu harus diiringi dengan niat. Sesungguhnya amal itu bisa bernilai sah jika diiringi dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan apa yang didapatkan oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apa yang didapatkan oleh seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, sehingga saat kita berwudu, niat kita adalah dalam rangka menghilangkan hadas, karena mau sholat, karena baru saja, karena mau zikir dan seterusnya. Ada banyak niat yang baik kenapa kita wudu. Maka insya Allah dengan keberadaan niat-niat tadi akan semakin memperberat pahala dari wudu yang kita lakukan. Tsumma yaqulu bismillah, kemudian membaca bismillah. Berdasarkan sebuah hadis, yang hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama dan dinilai sahih oleh ulama yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi mereka yang tidak menyebut nama Allah. Wa yaghsilu kaffaihi thalathan. Lalu dia mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Tsumma yatamadmadu, kemudian berkumur. Wa yastanshaqqu, dan menghirup air ke dalam hidung. Thalathan, sebanyak 3 kali. Bi thalathi ghurufat, dengan menggunakan 3 ciduk 1 telapak tangan. Begini. Jadi hanya 1 saja. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, karena Nabi SAW tamat madha wastansyaqqa bikaffin wahidah. Nabi SAW ketika berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, itu beliau gunakan 1 telapak tangan. Sehingga yang lebih tepat begini, bukan begini. Tsumma yaghsilu wajhahu thalathan. Kemudian beliau mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan, dan kedua kakinya sampai mirfaqain, sampai kedua sikunya thalathan, sebanyak 3 kali. Di sini ada footnote. Dalam Al-Mukhtarat, Syekh menyebutkan, as-sahihu annahu la yastahibbu mujawazatu mahallil fardi fi taharatil ma'. Yang benar, tidak ada anjuran untuk melebihi wilayah wudu dari wilayah wajib. Misalnya, cuci tangan sampai siku, dia lebihkan sampai hampir ke ketiak. Nah, enggak ada anjuran seperti itu. Cuci kaki sampai ke mata kaki. Lalu dia cuci sampai ke lutut. Enggak ada anjuran seperti itu.
Dan pendapat yang lebih kuat adalah tidak ada anjuran demikian. Li'anna Allah Ta'ala dzakara haddal wudu, karena Allah telah menjelaskan tentang batasan-batasan wudu. Allah Ta'ala telah menjelaskan batasan wudu di sini ilal mirfaqaini wal ka'bain, sampai ke siku dan dua mata kaki. Wa kullul wasifina liwudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang menjelaskan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadhkur ahadun minhum, tidak ada seorang pun di antara mereka, an fa'alahu annahu fa'ala dzalika wala raghaba fihi. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu atau memotivasi, yaitu melebihkan tadi. Wallahu a'lam. Ini yang disampaikan oleh penulis sebagai catatan kaki tambahan. Kita baca ya. Tsumma yaghsilu wajhahu thalathan. Kemudian cuci wajah sebanyak 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqain, dan kedua tangan sampai ke siku, thalathan sebanyak 3 kali. Wa yamsahu ra'sahu, kemudian mengusap kepala, min muqaddami ra'sihi, dari depan, ila qafahu, ditarik ke belakang. Tsumma yu'iduhuma, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Ilal mahallil ladzi bada'a minhu marratan wahidah, ke tempat yang tadi mulai marratan wahidah, dilakukan sekali. Tsumma yadkhulu sibahataihi fi samaghi udunai, kemudian yudkhilu, dia masukkan jari telunjuknya di dalam telinganya. Wa yamsahu bi ibhamaihi dhahirahuma, lalu dengan jempolnya dia bisa usap bagian permukaannya. Ya, begini ya, sebagaimana yang sering kita praktekkan. Tsumma yaghsilu rijlaihi ma'al ka'bain thalathan, kemudian mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki, dan itu harus masuk basah masing-masing 3 kali. Hakadha akmalul wudu alladzi fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah wudu yang paling sempurna yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita akan buat rincian sebagai berikut. Pertama, kita akan mengenali wudu. Di situ kan secara umum ada 2. Ada organ, saya sebut organ ya, dan ada gerakan. Ada organ, apa sebutannya? Organ wudu, ya betul organ ya. Atau mungkin apa? Bagian, mungkin lebih tepatnya organ wudu. Jadi wudu itu ada organ, ada gerakan. Kita awali organ wudu. Untuk organ wudu, di sana ada yang dijelaskan oleh Al-Quran. Ada yang dijelaskan oleh Al-Quran. Dan itu cuma 4. Yang dijelaskan dalam Al-Quran hanya ada 4. Kepala, wajah sebelumnya. Wajah, tangan, kepala, kaki. Hanya 4 ini. Baik. Sehingga kita bersyukur kepada Allah, wudu itu tidak rumit, Allah mudahkan. Organ-organ seperti ini tidak sulit untuk dicuci. Coba, andaikan dalam wudu itu ada perintah untuk mencuci ketiak, kira-kira gimana? Repot sekali. Maka orang ketika wudu, mungkin dia akan basah semua badannya. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan tata cara wudu yang demikian longgar, sehingga organ wudu yang wajib untuk dibasahi adalah wajah, tangan, kepala, dan kaki. Nggak ada wudu misalnya bersihkan selangkangan kaki, nanti nggak ada Pak, orang wudu di tempat umum itu nggak ada. Coba kalau wudu membersihkan selangkangan kaki kan berarti harus buka aurat semua itu. Nanti tempat wudu bentuknya kayak bilik-bilik kamar mandi. Atau wudu ada perintah untuk membersihkan ketiak misalnya.
Mungkin orang ketika wudhu harus di bilik-bilik kamar mandi tadi. Malu kalau sampai harus telanjang dada, telanjang badannya. Walaupun dia laki-laki. Namun dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan wudhu itu organnya hanya di organ atraf. Organ atraf itu berarti ujung-ujung. Tangan, kaki, kepala. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan dalam hadis. Organ wudhu yang disebutkan dalam hadis meliputi apa saja? Pertama adalah mulut. Yang kedua hidung. Nah, kemudian telinga. Ini yang disebutkan dalam hadis. Mulut, hidung, telinga. Sudah? Selanjutnya, di sana ada gerakan wudhu. Ada gerakan wudhu. Nah, gerakan wudhu itu ada yang bentuknya mencuci, ada yang bentuknya mengusap. Ada yang bentuknya mencuci dan ada yang bentuknya mengusap. Yang mencuci semuanya, yang mengusap cuman satu, yaitu kepala, dan kita bisa tambahkan telinga. Sehingga statusnya hanya diusap dan tidak dicuci. Baik. Berikutnya, setelah kita paham seperti ini, maka kita akan lebih mudah untuk memetakan bahwa gerakan wudhu yang sifatnya rukun itu apa saja, yang bukan rukun itu apa saja. Nah, Anda bisa lihat ya, yang mengenai organ wudhu yang disebutkan dalam Al-Quran ini pasti rukun. Yang mengenai organ wudhu yang disebutkan dalam Al-Quran ini rukun, yaitu wajah, tangan, kepala, dan kaki. Maka bagian ini tidak boleh ada yang ketinggalan. Kering dikit gak boleh. Sampai Nabi SAW pernah melihat ada sahabat yang berwudu dengan cepat sampai kakinya itu tidak dicuci dengan baik. Lalu beliau dari kejauhan berteriak, "Wailun lil aqabi minan nar." Celakalah al-aqab. Aqab itu bahasa kita tungkak. Bahasa Indonesianya apa? Di bawah betis itu. Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah kaki-kaki karena dia akan terancam neraka. Ya. Kenapa terancam neraka? Karena dia tidak mencuci kaki dengan sempurna ketika wudhu. Jadi kakinya kering. Diteriaki oleh Nabi SAW dari jauh, "Wahai kaki-kaki yang nanti akan nyemplung neraka, sempurnakan wudhunya. Karena kalau tidak itu bisa berbahaya, bisa di akhirat." Baik. Sehingga dalam hal ini yang sifatnya disebutkan dalam Al-Quran ini rukun dalam salat. Kemudian yang disebutkan dalam hadis, rukun dalam wudhu. Kemudian yang disebutkan dalam hadis meliputi organ mulut, hidung, dan telinga. Nah, yang seperti ini ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya anjuran. Ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya anjuran. Meskipun kalau kita lihat, tiga ini semuanya ikut dalam wajah. Ikut di wajah atau ikut di kepala, terutama di wajah. Maka saat orang mencuci wajahnya dan dia berkumur, berarti dia melakukan amalan ibadah yang wajib sekaligus yang sunnah. Wallahu a'lam. Lalu apa bedanya antara mencuci dan mengusap? Kalau mengusap hanya menggunakan titik air yang nempel di tangan. Hanya menggunakan titik air yang nempel di tangan.
Itulah yang bentuknya mengusap. Kalau mencuci bagaimana? Nah, kalau mencuci, sebentar. Oh, kok jadi kayak gini? Alhamdulillah. Baik, kalau mencuci harus ada air yang ngalir di anggota wudhu. Harus ada air yang ngalir di anggota wudhu. Jadi kalau mencuci muka ya berarti harus ada air yang ngalir di muka. Artinya tidak boleh hanya menggunakan air yang sedikit, tapi harus menggunakan air yang cukup. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, untuk organ yang berpasangan, ini catatan ya. Catatan. Untuk organ wudhu yang berpasangan. Untuk organ wudhu yang berpasangan. Untuk organ wudhu yang berpasangan, pertama, ya, di sini ada beberapa macam ya. Yang pertama dikerjakan bersamaan. Dikerjakan bersamaan. Nah, yang dikerjakan bersamaan itu contohnya ngusap telinga. Ngusap telinga ini dikerjakan bersamaan. Contoh yang lain. Cuci telapak tangan. Cuci telapak tangan. Sehingga cuci telapak tangan bisa langsung begini. Nggak mungkin kan begini 3 kali terus 3 kali enggak. Tapi begini. Sehingga dia dilakukan secara bersamaan. Yang kedua, organ wudhu yang dikerjakan secara bergantian. Karena nggak mungkin bersamaan. Dikerjakan bergantian. Nah, untuk yang dikerjakan bergantian seperti tangan sampai siku. Ini bergantian. Lalu kaki. Tangan hingga siku. Lalu kaki sampai mata kaki. Nah, untuk yang dikerjakan secara bergantian, maka yang dilakukan adalah kanan dulu hingga 3 kali, lalu baru kiri 3 kali. Nah, jadi bukan kanan kiri, tapi kanan, kiri. Itu jika berbilang. Ya, jika berbilang. Kalau misalnya sekali saja boleh nggak Pak? Boleh. Baik, kemudian catatan berikutnya. Boleh wudhu dengan cara basuh 1 kali. Semua 1 kali. Dan ini kadar wajib. Kadar wajib itu ya, jika sampai tidak sempurna alias 1 kali ini gagal, berarti dia meninggalkan rukun wudhu. Misalnya cuci muka tapi masih banyak yang kering, cuci kaki tungkai kering, tidak ada kena air, maka yang seperti ini bisa batal wudhunya karena dia hanya melakukannya sekali. Baik. Selanjutnya dianjurkan untuk menggosok untuk menggosok dalek ya, anggota wudhu ya. Misalnya tangan ya, berarti digosok gini. Muka juga gitu.
Artinya tidak cuman keran dibuka terus dibancur di bawah, tidak. Tapi digosok. Dan menggosok seperti ini hukumnya dianjurkan sebagaimana pendapat jumhur. Maka kita menghindar dari praktek wudhu seperti gaya sebagian orang, di kerannya dibuka kenceng-kenceng kemudian cuman kayak gini disemprotkan di bawah keran. Nggak kayak gitu. Harusnya cukup air sedikit kemudian diusapkan di bagian anggota wudhu sampai siku. Wallahu alam. Baik, semoga ini bisa dipahami dengan maksimal. Saya kira Anda sudah terlalu sering ya untuk mendengarkan tentang bagaimana cara wudhu. Namun di sini saya hanya menyampaikan pembagian-pembagian berdasarkan apa yang kita pahami dari fikih wudhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi teman-teman yang tergabung di Zoom, barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kru Ertos dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin walakum bimithlin. Izin bertanya, adakah bacaan niat wudhu? Niat tidak perlu dibaca. Tapi kalau pertanyaannya adakah bacaan niat? Ya, jawabannya teks niat itu mungkin saja kita buat. Teks niat itu mungkin saja kita buat. Saya bisa membuat redaksi niat sebagaimana orang bisa membuat redaksi niat. Namun niat itu tidak perlu diredaksikan, dibaca. Karena niat itu sifatnya otomatis. Sederhana begini ya. Bisakah orang berwudu tanpa sengaja? Kayaknya enggak mungkin, Pak. Caranya gimana, Pak, berwudu tanpa sengaja? Ya pokoknya berwudu tapi enggak ada niat untuk wudu. Berarti kan wudu enggak sengaja. Mustahil. Jawabannya mustahil. Sehingga yang namanya orang ketika Assalamualaikum Ustaz. Sebentar dulu ya, Bapak belum dipersilahkan. Yang namanya niat ketika mau beribadah itu sifatnya muncul secara otomatis ketika orang mau melakukan ibadah tertentu. Sehingga tidak ada istilah dilafalkan dulu baru punya niat. Karena niat itu sifatnya otomatis. Sampai ada ungkapan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Lau kullifna bi'almalin bila niyah, lakana min taklifin ma la yutaq." Kalau kita diberi tugas untuk beramal tanpa niat, maka itu akan menjadi amalan yang mustahil bisa diwujudkan. Karena semua amal kita pasti ada niat. Sebab niat itu sifatnya otomatis. Bapak mau apa, itu pasti punya niat. Loh, kamu wudu, ngapain kamu wudu? Loh, saya nggak tahu kalau saya wudu. Nah, itu baru wudu tanpa niat. Bisa nggak beramal seperti itu? Coba kerjakan wudu tanpa niat. Wudu, bismillah. Kamu punya niat wudu nggak? Nah, gimana nggak punya niat? Orang tadi mau wudu, sudah tahu kalau ini mau wudu. Maka wudu itu atau niat itu otomatis akan muncul setiap kali orang mau beraktivitas. Wallahu a'lam. Baik, sebaiknya semuanya di kolom chat aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urutan wudu yang baik bagaimana? Urutan wudu yang baik seperti yang disebutkan dalam hadis Humran, dalam hadis Abdullah bin Zaid, dan itulah aktivitas wudu yang kita lakukan. Cuci tangan, kemudian berkumur, menghirup air ke dalam hidung, kemudian membuangnya, lalu cuci muka, kemudian cuci tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, lalu cuci kaki. Sudah? Insya Allah urutan seperti ini kita sudah mengenalnya dalam aktivitas wudhu kita sehari-hari.
Ya. Apakah jika kita wudhu selepas buang air dengan niat menjaga wudhu, apakah sah untuk sholat? Atau apakah harus meniatkan untuk sholat? Baik, jadi wudhu cukup berniat wudhu, mau diniatkan untuk sholat maupun untuk selain sholat, statusnya hadasnya akan hilang. Saya ulang ya, orang berwudhu hanya dengan niat wudhu, maka itu sudah menghilangkan hadas. Dan berikutnya dia boleh gunakan untuk sholat, untuk tawaf, maupun untuk ibadah yang lain yang di situ disyariatkan untuk berwudhu. Sehingga tidak harus ada niat khusus. Misalnya wudhu untuk sholat, atau wudhu untuk tawaf, atau wudhu untuk baca Quran, tidak harus ada niat seperti itu. Tapi cukup dia niat wudhu saja, walaupun tujuannya hanya sebatas wudhu, itu sah, bisa dipakai untuk kegiatan sholat dan yang lainnya. Nah, Untuk wudhu di tempat umum yang terbuka, bagaimana caranya untuk seorang akhwat? Bagaimana dengan mengusap kepalanya? Bagaimana cara mengusap lengannya? Haruskah membuka hijab atau kondisi seperti ini? baik. Sekarang kita coba bahas wudhu akhwat di tempat umum. Wudhu wanita di tempat umum. Di tempat umum dalam arti dilihat oleh lelaki yang bukan mahram. Di situ ada bagian yang wajib dicuci. Nah, untuk bagian yang wajib dicuci ini ya harus basah, walaupun dia bagian dari aurat. Harus basah walaupun bagian dari aurat. Contohnya tangan sampai siku, sehingga nggak bisa cuma diusap gitu di atas lengan bajunya kayak gini, di atas lengan bajunya seperti ini terus diusap. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Nanti kulitnya nggak kena air. Terus gimana Pak? Ini kan di tempat umum. Sementara kita tidak mungkin membuka lengan. Ya mau nggak mau harus buka lengan. Dilihat orang dong, keterpaksaan jadinya. Karena kalau nggak kayak gitu Anda tidak berwudu. Kecuali kalau nekat mau membasahi lengan baju. Sehingga keran dibuka, ini ada lengan baju, terus dibasahi. Nekat dibasahi. Ya sudah, sambil digosok seperti ini. Jadi basah sampai kulit, nyucinya sampai kulit. Meskipun ditutupi dengan kain, bisa sebagai wudhu yang sah. Tapi nanti lengan Anda jadinya basah. Kaos kaki juga kayak gitu, dicuci Pak kaos kakinya. Ya iya, kalau enggak ya dilepas. Ya, bisa dilepas atau bisa dicuci kaos kakinya. Kalau mau dilepas, maka dilepas, kemudian dicuci, setelah itu dipakai lagi. Kemudian yang kedua, wajib diusap. Nah, wajib diusap ini boleh di permukaan. Boleh di permukaan kain. Contohnya usap jilbab. Nah, misalnya usap jilbab. Sehingga dia hanya dilakukan di permukaan kain. Diusap di permukaannya. Ini seperti yang dilakukan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana ketika beliau berwudu di tempat umum, beliau hanya mengusap bagian di atas jilbab. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengusap kepala minimal bila kita sedang berada di tempat umum, misal saat safar, haji atau umroh dengan air terbatas? Ya, mengusap itu airnya sedikit sekali, hanya titik-titik air yang nempel di tangan. Bahkan kalau misalnya saya mengambil, ini adalah sebuah segelas air, saya ngambil dikit sekali, Anda mungkin tidak akan melihat di sini ada air. Ini netes ya, sebenarnya ini netes ini.
nggak ketangkap kamera, tetesan-tetesan. Dan di sini ada air, dikit sekali. Ini sudah sah dipakai untuk ngusap. Barangkali cuman 2-3 mili itu sudah membasahi permukaan tangan kita dengan air. Dan itu bisa digunakan untuk mengusap kepala. Maka mengusap tidak perlu jumlah air yang banyak. Mungkin mencuci yang perlu jumlah air yang banyak. Nah, sehingga dalam hal ini, ketika Anda berwudu di tempat yang sangat terbatas, maka untuk mengusap masih bisa dilakukan. Kalau di tempat umum berarti yang diusap adalah tadi ya, bagian atas jilbab. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika tempat penggorengan atau wajan pernah dipakai untuk menggoreng daging babi dan hanya dicuci menggunakan air yang mengalir dan kemudian untuk menggoreng daging ayam? Apakah daging ayam ini halal atau haram? Pendapat yang lebih kuat bahwa najis mughaladhah yang di situ disyaratkan harus dicuci 7 kali, gabungan antara air dan tanah, itu hanya berlaku untuk air liur anjing yang minum di sebuah wadah. Sementara untuk yang lain tidak berlaku. Maka daging babi itu najis sebagaimana najis kotoran manusia, sebagaimana najis kencing manusia, cukup dicuci sekali, selama bekasnya sudah hilang, selesai. Maka insya Allah dari kasus penggorengan yang tadi dipakai goreng daging babi, lalu setelah dicuci dipakai goreng ayam, apakah ayamnya ini halal? Jawabannya halal. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, tolong penjelasannya tentang khuf. Insya Allah khuf nanti akan ada penjelasan tersendiri. Kita fokus di wudhu yang normal. Bagaimana hukumnya jika berwudu tapi sambil menahan buang angin untuk menunggu sholat yang jaraknya dekat? Dan mohon nasihat untuk saya sering dihampiri was-was ketika berwudu. Apakah saya sudah mencuci anggota wudu atau belum? Itu pertanyaan yang sering ada di kepala saya. Nah, ini berbahaya ya. Saya termasuk di antara orang yang pernah terjangkiti penyakit semacam ini. Tapi lama-lama ya jadi repot sendiri. Sehingga kita jadi merasa keberatan untuk berwudu karena sering mengalami seperti itu. Jangan-jangan tadi belum kumur ya, jangan-jangan tadi belum cuci tangan, jangan-jangan dan seterusnya. Akhirnya penuh dengan was-was jangan-jangan. Nah, kalau terlalu sering, jelas itu bisikan setan. Kuncinya satu. Kuncinya cuma satu. Kalau Anda bisa melakukan satu ini pasti sembuh. Apa itu? Jangan digubris. Jangan digubris. Tapi Pak, masih tapi. Masih terus, mudah, jangan digubris. Setelah itu sudah nggak ada pertanyaan apa-apa lagi. Ada orang was-was, tanya seperti itu. Saya cuma kasih kunci, jangan digubris. Balik lagi dia tanya, tapi kamu kalau masih tapi berarti belum sembuh. Terus gimana? Nah, kalau masih terus gimana? Berarti belum sembuh. Lah, jangan tanya, selesai. Dan yang harus saya lakukan, jangan digubris sudah. Jadi semua yang terbayang itu nggak usah digubris semuanya. Apapun was-was, baik was-was masalah akidah, was-was masalah bersuci, apapun was-was, kuncinya cuma satu, jangan digubris. Sembuh insya Allah. Karena ternyata godaannya ada di situ. Dan berat, tidak bisa gubris itu berat ternyata. Saya berlatih jangan digubris itu ya berat. Ada aparat yang pernah menghubungi saya sampai beliau nangis ya. Kena penyakit netes. Usianya masih muda, 30-an. Terus saya coba tanya, kamu wudu, selesai wudu, futsal. Ada perasaan netes gak? Gak pernah coba. Baik, coba. Dia wudu. Nah, selesai wudu, dengan niat nanti selesai wudu futsal. Kayaknya ada yang netes. Itu setelah kamu mendengarkan saya. Maksudnya gimana? Kalau kamu belum mendengarkan nasihat saya tadi, coba wudu dipakai futsal. Kamu belum pernah mendengar itu, mungkin kau gak akan netes. Karena setan sudah tahu celahnya. Ini tadi sudah diberitahu ya, selesai wudu suruh futsal, tak buat netes juga. Dan ternyata itu cuma was-was. Ternyata itu cuma
was-was. Terus kuncinya gimana? Nggak usah digubris. Tapi kalau tapi lagi, jangan tapi sudah. Lah terus lagi, pokoknya sudah, jangan digubris itu toh. Kata kunci jangan digubris itu tanpa ada pertanyaan lanjutannya. Sudah. Itu berlaku untuk semuanya dan ini penyakit yang berbahaya sekali. Saya sempat mengalaminya. Kemudian salah satu anggota keluarga saya juga sempat mengalaminya. Dan banyak jamaah-jamaah yang lain sempat mengalaminya. Sampai saya buat satu tulisan. Melawan was-was itu kuncinya cuma satu. Jangan digubris. Siapa yang bisa tidak gubris, menang melawan setan. Tapi kalau masih kepikiran dan seterusnya, berarti dia dalam posisi kalah ketika berhadapan dengan setan. Baik, wallahu alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.